Jika seseorang menderita nyeri tulang belakang di bawah 6 minggu, itu kita kategorikan sebagai nyeri tulang belakang yang sifatnya akut atau terjadi secara tiba-tiba. Mhm. Jika terjadi lebih dari 6 minggu, maka kita kategorikan sebagai yang kronis. Sebetulnya, kalau kita bicara nyeri kan ada skalanya, Dok. Nah, kalau, gangguan kesehatan tulang ini apakah juga ada kategorinya, Dok? Dari mulai yang paling ringan barangkali sampai yang paling berat. Seperti apa, Dok, klasifikasinya mungkin? Ya, jadi sebenarnya untuk nyeri tulang belakang itu banyak sekali klasifikasinya. Mhm, Ada yang berdasarkan waktu, jadi kita sebut akut atau kronis, di mhm. mana batasannya itu adalah 6 minggu. Jadi jika seseorang menderita nyeri tulang belakang di bawah 6 minggu, itu kita kategorikan sebagai nyeri tulang belakang yang sifatnya akut atau terjadi secara tiba-tiba. Mhm, Jika terjadi lebih dari 6 minggu, maka kita kategorikan sebagai yang kronis. mhm. Dan lagi-lagi memang masalah kronis atau akut ini belum tentu sesuai. Mmm, Maksudnya belum tentu ya yang sudah lama itu pasti jauh lebih berat, belum tentu. Sebagai mhm, contoh, saya punya beberapa case seorang pasien menderita penyakit hampir 1 tahun. mhm. Setelah kita lakukan anamnesis mendalam, ternyata nyerinya ini nggak hilang-hilang karena memang pasien ini punya faktor risiko yaitu bekerja di tempat duduk yang tidak sesuai atau tidak ergonomis. Oh, Sehingga setelah kita lakukan wawancara, saya minta lihat foto pasien ketika sedang bekerja, kita dapatkan bahwa oh ternyata selama ini Bapak duduk di kursi yang salah. mmm. Kita anjurkan untuk mengganti kursi, maka keluhan itu hilang dalam 3 minggu Oh, setelah oke. pertemuan. Iya, iya. Berdasarkan derajat beratnya memang ya kita bisa definisikan sebagai ringan, sedang, dan berat. Mhm, Namun ini tidak menjadi patokan utama kita. Kenapa? Karena tiap orang merasakan sensasi nyeri yang berbeda-beda. mhm, Ada beberapa pasien yang menderita nyeri hebat walaupun sebenarnya penyebabnya hanya masalah ringan seperti otot. mhm. Ada beberapa pasien yang hanya mengeluhkan, dok, kok saya hanya pegel-pegel saja, kadang-kadang rasa nyeri menjalar tapi nggak sering. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan secara detail, pasien juga mengalami penonjolan bantalan tulang belakang yang sering kita kenal dengan nama HNP. Mmm, mhm, Jadi mhm. memang untuk menentukan klasifikasi tadi, pasien berada di bagian yang mana gitu, perlu dilakukan tatap muka dan pemeriksaan fisik yang detail oleh seorang dokter ahli tulang belakang. Mhm, mhm, mhm. Karena sering banget kita mendengar ada sakit tulang belakang yang sakitnya tuh nggak tertahan gitu ya, Dok, ya. Ya, benar. Kemudian, sebetulnya kalau, ini mungkin edukasi juga untuk sahabat Sonora ketika mengalami sakit yang tidak tertahankan kondisi itu, Dok. Step apa yang pertama kali bisa kita lakukan untuk menangani dan me-manage sakit itu, sebelum kita datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter ahli, Dok? Oke. Jadi memang karena penyebab nyeri pada tulang belakang tadi berbeda-beda, maka yang perlu Sobat Sonora pahami bahwa ketika nyeri tadi muncul secara tiba-tiba akibat posisi tertentu atau aktivitas dan pekerjaan tertentu, maka Mhm. segera stop. Jadi Oh, ketika misalnya sedang bermain badminton, tiba-tiba salah posisi dan nyeri, maka stop main badmintonnya. mhm. Jika kita lagi habis, yang paling sering tuh angkat galon tuh air aqua tuh. Mmm. Iya, iya. Ketika itu nyeri jangan diangkat lagi, stop, istirahat, boleh ya, konsumsi obat-obatan yang dapat kita beli secara bebas seperti paracetamol dan obat-obat oles anti nyeri yang lain Mhm, seperti counterpain. mhm, Nah, lakukan istirahat, kemudian stop segala aktivitas dan evaluasi. mhm, Keluhan saya ini membaik nggak sih? Tadi saya sakit banget waktu angkat galon nih, kok kayaknya udah setengah jam saya udah minum obat, udah oles ini itu, kok mhm, nggak nyaman ya. mhm, Ya, kemudian selalu ingat refleks yang saya bilang tuh kalau perlu dicatat. mhm. Oke, dokter Niko bilang kalau misalnya ada nyeri menjala, kok saya sampai nggak bisa kencing, ini ada tanda-tanda bahaya. Oke deh, saya ke IGD aja deh. Oh, Begitu. oke. Jadi IGD itu adalah suatu ruangan emergensi. Jadi kalau pasien-pasien yang ragu, ini saya sebenarnya kondisinya berbahaya atau enggak sih, ya tinggal datang. Nanti tim dokter IGD yang akan menentukan, oh Pak, Bapak baik-baik aja. Mmm, Bapak bisa oke. kontrol, ketemu dokter spesialisnya mungkin di hari sekian-sekian, hari ini, hari jam Mhm, sekian gitu loh. Dan mhm. ketika ada tanda sesuatu yang berbahaya, maka mereka akan segera berkoordinasi dengan dokter-dokter terkait untuk memastikan pasien ini baik-baik saja.
Mhm, Saya mhm. ulangi sekali lagi, kita seluruh tim dokter bekerja untuk memastikan bahwa pasien-pasien kami itu baik-baik saja, bukan Iya, untuk mencari penyakit pada iya. pasien gitu. Mhm. Untuk Jadi memastikan kita ya sehat ya, Dok? betul. Mhm. Jadi pertama hindari faktor resiko terakhir. Iya, Jadi kalau misalnya ya habis bersepeda jatuh, ya oke stop langsung istirahat. Jika nyeri ya tidak tertahankan lagi ya segera datang ke layanan kesehatan terdekat.